Siapa yang suka rebahan sambil ngopi atau minum yang manis-manis? Hati-hati, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang membuat kadar gula darah jadi terlalu tinggi. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem imun menyerang sel penghasil insulin. Biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan diabetes tipe 2, penyebab utamanya adalah kombinasi dari faktor genetik, obesitas, pola makan tinggi gula, serta gaya hidup mager alias sedentary lifestyle. Gimana cara tahu tubuh kita kena diabetes? Kenali gejala klasiknya, yaitu 3P. Poliuria atau sering pipis, polidipsia atau selalu merasa haus, dan polipagia alias gampang lapar. Jangan diremehkan. Kalau dibiarkan tanpa screening, komplikasi mengerikan siap mengintai, mulai dari penyakit jantung, gagal ginjal, dan kebutaan, sampai infeksi parah pada kaki. Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Lampung dari tahun 2019 sampai 2024, jumlah penderita diabetes mellitus di wilayah Lampung bergerak sangat fluktuatif. Angka tertinggi melonjak di tahun 2019 dengan 354.253 penderita. Sempat turun di awal pandemi, angka ini naik lagi di tahun 2021 sebesar 198.046 penderita dan terus merangkak naik dalam 2 tahun terakhir hingga mencapai 96.583 penderita di tahun 2024. Jika dilihat dari distribusi umur dan jenis kelamin, data menunjukkan tren konsisten pada petunduk usia produktif ke atas, yaitu usia lebih dari 15 tahun. Pada kelompok usia tersebut, prevalensi perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di tahun 2023, prevalensi perempuan mencapai 2,7%, sedangkan laki-laki 1,8%. Ini membuktikan perempuan usia lebih dari 15 tahun di Lampung menjadi target krusial untuk screening ini. Untuk mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes, perlu dilakukan pemeriksaan langsung melalui pengambilan sampel darah, yang dimana terbagi menjadi 3 kategori pemeriksaan, diantaranya gula darah sewaktu. Pemeriksaan ini dilakukan kapanpun tanpa memperhatikan kapan terakhir kita makan. Selanjutnya gula darah puasa, yang dimana kita diharuskan sekurang-kurangnya tidak memakan apapun kecuali air putih selama tidak kurang dari 8 jam. Dan yang terakhir gula darah postprandial, atau pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan 2 jam setelah makan. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah pada Bapak, yaitu tepatnya gula darah sewaktu, Pak, ya, yang bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh pada Bapak itu apakah normal atau tidak, seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik, saya akan melakukan desinfektan terlebih dahulu pada jari tengah. Pertama, terlebih dahulu pada jari pasien, di sini bisa dipijat atau sedikit diurut ke arah atas. Sudah, kemudian dilakukan basukan. Dia akan mengisi terlebih dahulu. Baik, kemudian ditekan. Pasien menekan jari yang berdarah. Ditunggu beberapa saat, kemudian hasilnya akan keluar. Lalu, apa tantangan terbesar kita di lapangan? Yang pertama, ada masalah underdiagnosis, di mana banyak orang merasa dirinya sehat-sehat aja, jadi malas periksa. Yang kedua, kendala geografis dan alat screening yang kadang kosong di puskesmas pelosok. Dan yang ketiga, jujur aja, banyak masyarakat yang masih takut dan trauma ditusuk jarum saat prosedur tes darah. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sebenarnya sudah menjalankan program Posbindu PTM untuk mendeteksi dini kesehatan warga usia 15 tahun ke atas. Secara evaluasi,
Program ini sudah berjalan baik dengan dukungan kampanye Hidup Sehat Cerdik. Namun, tingkat partisipasinya harus terus didorong lewat pendekatan inovasi yang lebih kekinian agar masyarakat mau datang. Kesimpulannya, screening atau deteksi dini adalah kunci utama untuk mencegah komplikasi diabetes. Sebagai solusi dari semua tantangan tadi, kelompok kami menghadirkan inovasi aplikasi DiabScreen. Aplikasi ini mengintegrasikan 3 fitur unggulan. Pertama, screening non-invasif tanpa jarum menggunakan kuesioner digital ScoreFinReach. Kedua, fitur Smart Geolocation yang otomatis mencarikan rujukan posbindu atau puskesmas terdekat jika pengguna berisiko tinggi. Dan yang ketiga, fitur Gula Meter Tracker, yaitu untuk mengontrol konsumsi gula harian anak-anak muda.